Bab 9 Masa Kecil, Pelecehan Anak dan Lari dari Agama. Di setiap perkampungan ada sebuah obor, guru, dan sebuah pemadam, pendeta. Kutipan kata-kata Victor Hugo. Saya mulai dengan sebuah anekdot dari Italia abad 19. Saya tidak hendak mengatakan bahwa apapun yang mirip cerita buruk ini terjadi hari ini. Tetapi sikap-sikap pikiran yang ia ungkapkan terjadi saat ini, walaupun detail-detail dalam praktiknya tidak. Tragedi kemanusiaan abad 19 menyinarkan pengertian kekejaman pada sikap-sikap keagamaan dewasa ini terhadap anak-anak. Tahun 1858 Edgardo Mortara, anak berusia 6 tahun dari orang tua Yahudi yang tinggal di Bologna, secara sah direbut oleh polisi kepausan yang bertindak di bawah perintah pengadilan inkuisisi. Edgardo dibawa paksa dari ibunya yang menangis dan ayahnya yang putus asa ke Catekumens, asrama untuk konversi Yahudi dan Muslim di Roma, dan setelah itu dibesarkan sebagai seorang Katolik Roma. Kecuali kunjungan singkat yang jarang di bawah pengawasan ketat pendeta, kedua orang tuanya tidak pernah lagi melihatnya. Cerita ini dikisahkan oleh David I. Kertzer dalam bukunya yang sangat bagus, The Kidnapping of Edgardo Mortara. Kisah Edgardo bukanlah hal aneh sama sekali di Italia waktu itu, dan alasan penculikan oleh gereja selalu sama. Dalam setiap kasus, seorang anak dibaptis secara rahasia di usia dini, biasanya oleh seorang wanita pengasuh beragama Katolik, dan pengadilan inkuisisi nantinya mendengarkan pembaptisan tersebut. Adalah bagian utama dari sistem keyakinan Katolik Roma bahwa, ketika seorang anak telah dibaptis, betapapun tidak resmi dan rahasianya, anak itu mau tidak mau sudah menjadi seorang Kristiani. Dalam dunia mental mereka, membiarkan seorang anak Kristen tinggal dengan kedua orang tua Yahudi bukanlah pilihan, dan mereka mempertahankan pendirian yang aneh dan kejam ini secara teguh, dan dengan ketulusan yang dalam, tidak peduli akan kemarahan di seluruh dunia. Kemarahan yang meluas itu ditepis oleh koran Katolik Civiltà Cattolica sebagai disebabkan kekuatan internasional orang-orang Yahudi kaya, terdengar akrab bukan? Terlepas dari publisitas yang dimunculkannya, riwayat Edgardo Mortara sepenuhnya khas korban-korban lain. Dia suatu ketika diasuh oleh Anna Morisi, seorang perempuan Katolik buta huruf yang baru berusia 14 tahun. Edgardo jatuh sakit dan Anna takut kalau dia meninggal. Karena terdidik dalam kebingungan iman bahwa seorang anak yang meninggal tanpa dibaptis akan selamanya menderita di neraka, dia meminta nasihat kepada seorang tetangga Katolik yang mengatakan kepadanya cara melakukan pembaptisan. Dia pergi kembali ke rumahnya, memercikkan air dari ember ke kepala Edgardo kecil sambil berkata, "Aku membaptismu atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus." Dan selesai sudah. Sejak saat itu dan seterusnya, Edgardo secara sah menjadi seorang Kristen. Ketika para pendeta inkuisisi mendengar peristiwa tersebut beberapa tahun kemudian, mereka bertindak cepat dan pasti, tanpa memikirkan konsekuensi menyedihkan dari tindakan mereka. Luar biasanya, untuk sebuah ritus yang mungkin memiliki arti sangat besar bagi semua anggota keluarga, Gereja Katolik mengizinkan dan masih membolehkan siapapun membaptis siapapun. Si pembaptis tidak perlu seorang pendeta, anak, orang tua, atau siapapun tidak perlu memberi izin untuk pembaptisan tersebut. Tidak ada yang perlu ditandatangani. Tidak ada kesaksian resmi. Yang diperlukan hanyalah percikan air, sedikit kata-kata, seorang anak tak berdaya, dan pengasuh yang sudah dicuci otak dengan tahayul dan ajaran gereja. Sebenarnya, hanya yang terakhir saja yang diperlukan karena seandainya anak itu masih terlalu muda untuk menjadi saksi, siapakah yang harus tahu? Seorang rekan Amerika yang terdidik Katolik menulis kepada saya sebagai berikut, "Kami dulu biasa membaptis boneka-boneka kami. Saya tidak ingat kami membaptis teman-teman Protestan kami yang masih kecil tetapi tidak diragukan lagi itu sudah terjadi dan sedang terjadi saat ini.
Kami menjadikan boneka-boneka kami Katolik-Katolik kecil, membawa mereka ke gereja, memberi mereka sakramen suci dan lain-lain. Kami dicuci otak untuk menjadi ibu-ibu Katolik yang baik sejak awal. Jika gadis-gadis abad 19 itu seperti teman saya yang modern, maka mengejutkan bahwa kasus-kasus seperti Edgardo Mortara tidak lebih lazim dibandingkan mereka. Cerita-cerita seperti itu sering terjadi di Italia abad 19, yang membuat setiap orang bertanya-tanya. Mengapa orang-orang Yahudi di wilayah kekuasaan Paus Papal State mempekerjakan pelayan-pelayan Katolik, mengingat risiko mengkhawatirkan yang mungkin merupakan akibat dari melakukan itu? Mengapa mereka tidak mempekerjakan pembantu-pembantu Yahudi? Jawabannya tidak memiliki kaitan apapun dengan kecerdasan dan segalanya berkaitan dengan agama. Orang-orang Yahudi membutuhkan pembantu-pembantu yang agamanya tidak melarang mereka bekerja di hari Sabat. Seorang perawan Yahudi mungkin dipercaya tidak akan membaptis anak Anda menjadi seorang sebatang kara secara kejiwaan. Tetapi dia tidak bisa menyalakan api atau membersihkan rumah pada hari Sabtu. Inilah mengapa, di antara keluarga-keluarga Yahudi Bologna saat itu yang sanggup membayar pembantu, kebanyakan mempekerjakan orang-orang Katolik. Dalam buku ini, saya sengaja menahan diri untuk tidak mendetailkan horor-horor perang salib, pelancong-pelancong Spanyol conquistadores atau pengadilan inkuisisinya. Orang-orang yang kejam dan jahat dapat ditemukan di setiap abad dan dari setiap keyakinan. Tetapi cerita tentang inkuisisi Italia dan sikapnya terhadap anak-anak ini sangat banyak mengungkapkan pemikiran keagamaan, dan kejahatan-kejahatan yang muncul khususnya karena ia bersifat keagamaan. Yang pertama adalah persepsi pemikiran keagamaan bahwa sepercik air dan pembacaan jampi-jampi verbal yang singkat dapat mengubah total kehidupan seorang anak, mendahului persetujuan orang tua, persetujuan si anak sendiri, kebahagiaannya dan kebaikan psikologisnya. Melebihi apapun yang mungkin dipandang penting oleh pemahaman awam dan perasaan manusia. Kardinal Antonelli menjelaskannya saat itu dalam sebuah surat untuk Lionel Rothschild, seorang anggota parlemen Yahudi pertama di Britania, yang telah menuliskan protes tentang penculikan Edgardo. Kardinal itu menjawab bahwa dia tidak berdaya untuk ikut campur, dan menambahkan, di sini adalah tepat untuk mengamati bahwa, jika suara alam itu kuat, maka yang lebih kuat adalah kewajiban suci agama. Baik, bukankah itu kira-kira yang dikatakan? Kedua adalah fakta luar biasa bahwa para pendeta, kardinal dan paus tampak sungguh tidak mengerti betapa mengerikannya perbuatan mereka terhadap Edgardo Mortara yang malang. Ini melampaui semua pemahaman yang masuk akal, tetapi mereka sungguh yakin bahwa mereka menolongnya dengan menjauhkan dia dari orang tuanya dan memberikan dia pendidikan Kristiani. Mereka merasa bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sebuah koran Katolik di Amerika Serikat membela pendirian paus dalam kasus Mortara, dengan dalih bahwa sulit dipercaya sebuah pemerintahan Kristiani membiarkan seorang anak Kristen dibesarkan oleh seorang Yahudi, dan mengutip prinsip kebebasan beragama, kebebasan seorang anak menjadi Kristiani dan tidak dipaksa menjadi Yahudi. Perlindungan Bapa Suci atas anak tersebut, berhadapan dengan semua fanatisme buta dari kekafiran dan kepicikan, adalah fenomena moral paling mengesankan yang disaksikan oleh dunia selama berabad-abad. Apakah terdapat penyimpangan kata-kata seperti dipaksa, buta, fanatisme, dan kepicikan? Namun semua ini mengindikasikan bahwa para pembela Katolik, mulai dari paus ke bawah, percaya dengan tulus bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar, mutlak benar secara moral, dan benar untuk kebaikan anak tersebut. Itu adalah kekuasaan agama yang mainstream dan moderat untuk mendistorsi penilaian dan menyelewengkan kebaikan orang-orang awam. Koran Il Cattolico dengan terang-terangan merasa terganggu oleh kegagalan yang meluas dalam melihat betapa sebuah pemberian yang sangat pemurah dari gereja kepada Edgardo Mortara ketika gereja menyelamatkan dia dari keluarga Yahudinya.
Siapapun di antara kita yang sedikit serius memikirkan persoalan tersebut, membandingkan kondisi seorang Yahudi, tanpa gereja sejati, tanpa seorang raja, dan tanpa negara, tersebar dan selalu menjadi orang asing dimanapun mereka hidup di muka bumi, dan selain itu, memiliki reputasi buruk karena cacat yang dengannya para pembunuh Kristus ditandai akan segera memahami betapa besar keuntungan duniawi yang diperoleh Paus untuk Mortara. Ketiga adalah keangkuhan yang dengannya orang-orang beragama tahu, tanpa bukti, bahwa keimanan yang mereka warisi adalah keimanan yang benar, sementara semua keimanan lain adalah penyimpangan atau mutlak keliru. Kutipan di atas memberikan contoh yang jelas tentang sikap ini dari pihak agama Kristen. Mungkin tidak adil menyamakan dua pihak tersebut dalam hal ini, tetapi ini adalah tempat yang bagus untuk mengamati bahwa keluarga Mortara bisa saja mendapatkan kembali Edgardo, jika mereka menerima permintaan para pendeta dan setuju untuk dibaptis. Edgardo dicuri terutama karena sepercik air dan selusin kata-kata yang tidak berarti. Karena hal semacam itu merupakan ketidakcerdasan pikiran yang terdoktrin agama, maka percikan air yang lain bisa untuk membalik proses tersebut. Bagi sebagian kita, penolakan kedua orang tua itu mengindikasikan keteguhan yang merugikan. Bagi sebagian lain, pendirian prinsipil mereka mengangkat mereka dalam daftar panjang para martir untuk semua agama dalam sejarah. Semoga ketenteraman bagimu Guru Ridley dan bersikaplah seperti laki-laki. Hari ini, dengan bimbingan Tuhan kami akan menyalakan sebuah lilin di Inggris, karena aku percaya ia tidak akan pernah padam. Tak ayal lagi, ada beberapa sebab yang karenanya kematian menjadi terhormat. Tetapi bagaimana bisa para martir seperti Ridley, Latimer dan Cranmer membiarkan dirinya dibakar, bukannya mengorbankan Indianisme kecil Protestan mereka dan mengamini Indianisme besar Katolik? Apakah benar-benar menjadi persoalan dari ujung mana kamu mengupas telur rebus? Adalah keyakinan keagamaan yang keras kepala atau terhormat? Jika itu pandanganmu bahwa keluarga Mortara tidak bisa memaksa diri untuk memanfaatkan kesempatan yang disediakan oleh ritus baptisme yang tak berarti. Tidak bisakah mereka memohon, atau membisikkan tidak dalam hati mereka ketika mereka dibaptis? Tidak, mereka tidak bisa, karena mereka telah terdidik dalam agama yang moderat, dan karenanya memandang serius semua omong kosong yang konyol itu. Saya hanya memikirkan Edgardo kecil yang malang, yang begitu saja terlahir dalam sebuah dunia yang didominasi oleh pandangan keagamaan, bernasib sial di tengah percekcokan, hampir menjadi sebatang kara dalam sebuah tindakan yang bermaksud baik, tetapi bagi seorang anak kecil merupakan kekejaman yang memusnahkan harapan. Keempat, melanjutkan tema yang sama adalah asumsi bahwa anak berusia 6 tahun dapat dikatakan telah memiliki agama, entah Yahudi atau Kristen atau apapun. Dengan kata lain, gagasan bahwa membaptis seorang anak kecil yang tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa bisa membuatnya berpindah dari satu agama ke agama lain tampak tidak masuk akal. Tetapi ini tidak lebih absurd daripada melabelkan seorang anak kecil sebagai terutama milik suatu agama tertentu. Apa yang penting bagi Edgardo bukanlah agamanya, dia terlalu muda untuk memiliki pandangan keagamaan yang teliti tetapi cinta dan kasih sayang orang tua dan keluarganya, dan dia direnggut dari semua itu oleh pendeta-pendeta selibat yang kekejamannya diperhalus oleh kemasabodohannya terhadap perasaan manusia normal. Kemasabodohan yang muncul dengan mudah dalam pikiran yang telah tersandra oleh iman keagamaan. Bahkan tanpa penculikan fisik sekalipun, tidakkah ini selalu merupakan sebentuk pelecehan anak dengan melabeli anak-anak sebagai penganut keyakinan yang mereka terlalu muda untuk mempertimbangkannya? Namun praktiknya terus berlangsung hingga hari ini, yang hampir seluruhnya tidak dipersoalkan. Mempersoalkannya adalah tujuan saya dalam bab ini. Bab pelecehan fisik dan mental. Perlakuan kasar para pendeta terhadap anak-anak sekarang ini diartikan sebagai pelecehan seksual,
dan saya merasa bersyukur sedari awal telah memahami seluruh persoalan pelecehan seksual tersebut hingga taraf tertentu dan di kesempatan yang terpisah. Yang lain telah mencatat bahwa kita hidup di zaman histeria akan pedofilia, psikologi massa yang mengingatkan pada peristiwa penganiayaan para dukun Salem 1692. Juli tahun 2000, News of the World yang secara luas diaklamasikan di tengah-tengah persaingan ketat sebagai koran paling menyebalkan di Britania, mengorganisir kampanye nama dan hal memalukan, yang menghasut massa mengamuk untuk mengeroyok para pedofil. Rumah seorang dokter anak diserang oleh kaum fanatik yang tidak tahu perbedaan antara seorang dokter anak dan seorang pedofil. Histeria massa terhadap pedofilia telah mencapai level epidemis dan membuat panik para orang tua. Today Jas William, Today Hakfin, Today Swallows dan Amazons tidak diperbolehkan berkeliaran, yang merupakan salah satu keceriaan masa kecil di usia-usia awal, di mana risiko pelecehan seksual yang sesungguhnya, dan bukan dugaan mungkin tidak kurang besarnya. Supaya adil terhadap News of the World pada saat kampanyenya, kemarahan waktu itu sudah dipicu oleh pembunuhan yang sungguh mengerikan, bermotif seksual terhadap seorang gadis berusia 8 tahun yang diculik di Sussex. Namun demikian, jelas tidak adil mencelakai semua pedofil dengan pembalasan yang layak untuk segelintir orang yang juga adalah para pembunuh. Ketiga sekolah asrama yang saya datangi, mempekerjakan 3 orang guru yang perasaannya terhadap anak laki-laki melampaui batas kewajaran. Itu sungguh patut dicela. Namun demikian jika mereka diancam oleh massa mengamuk atau para pengacara karena dianggap tidak lebih baik dari pembunuh-pembunuh anak kecil, saya akan merasa terhormat menghadiri pembelaan mereka, bahkan kalaupun sebagai korban salah seorang dari mereka pengalaman memalukan tetapi tidak ada ruginya. Gereja Katolik Roma menanggung beban berat kehinaan masa lalu semacam itu. Karena berbagai alasan, saya tidak suka Gereja Katolik Roma. Tetapi saya lebih tidak suka lagi ketidakadilan, dan saya tidak bisa menahan heran apakah institusi ini pernah tercemar nama baiknya di seputar isu tersebut, terutama di Irlandia dan Amerika. Saya menduga sebagian kebencian publik berasal dari kemunafikan para pendeta yang kehidupan profesionalnya sebagian besar diabdikan untuk membangkitkan perasaan bersalah akan dosa. Lalu terdapat penyalahgunaan kepercayaan oleh figur yang memiliki otoritas, yang terhadapnya seorang anak dilatih sejak di pangkuan untuk menghormatinya. Kebencian-kebencian seperti itu sebaiknya membuat kita lebih berhati-hati agar tidak terburu-buru membuat penilaian. Kita harus sadar akan kekuatan besar pikiran dalam menciptakan ingatan-ingatan palsu, terutama ketika dibantu oleh terapis-terapis bejat dan pengacara-pengacara mata duitan. Psikolog Elizabeth Loftus pernah menunjukkan keberanian yang sangat besar, di tengah kepentingan-kepentingan terselubung yang jahat, dalam mengungkapkan betapa mudahnya bagi seseorang untuk menciptakan ingatan-ingatan yang sepenuhnya palsu, tetapi bagi si korban, pada setiap jengkal ingatannya tampak nyata seperti ingatan yang sebenarnya. Ini begitu kontraintuitif sehingga para juri bisa dengan mudah terpengaruh oleh kesaksian para saksi yang tulus tapi palsu itu. Dalam kasus Irlandia khususnya, bahkan tanpa pelecehan seksual sekalipun, kebrutalan Christian Brothers, yang bertanggung jawab atas pendidikan sejumlah besar populasi pria di negeri tersebut, sudah legendaris. Dan hal yang sama dapat dikatakan tentang para biarawati sadis yang menjalankan banyak sekolah wanita di Irlandia. Asylum Magdalena yang bereputasi buruk, tema dalam film Peter Mullan The Magdalena Sisters, masih bertahan sampai 1996 akhir. 40 tahun berlalu, adalah lebih sulit mendapat keringanan karena kritik pedas ketimbang karena belayan cabul, dan tidak akan kurang pengacara yang aktif meminta agar korban menjadi terbiasa, jika tidak demikian mereka mungkin sudah mengungkapkan masa lalunya yang buruk. Ada harta karun pada mereka di sana yang merupakan kesalahan masa lalu di gudang gereja,
sebagian dari mereka sudah lama menghilang sehingga si tersangka pelaku kejahatan kemungkinan besar sudah mati dan tidak bisa memberikan penjelasan dari pihaknya. Gereja Katolik seluruh dunia telah menghabiskan uang lebih dari $1 miliar sebagai kompensasi. Anda mungkin hampir bersimpati kepada mereka, sampai Anda teringat dari mana datangnya uang mereka. Suatu kali, dalam sebuah sesi tanya-jawab usai ceramah di Dublin, saya ditanya apakah saya memikirkan kasus-kasus pelecehan seksual oleh para pendeta Katolik yang tengah ramai di Irlandia. Saya menjawab bahwa, pelecehan seksual mengerikan itu pasti, namun kerusakannya mungkin tidak sebanding dengan kerusakan psikologis jangka panjang akibat mendidik seorang anak sebagai Katolik. Itu adalah pengamatan sepintas yang dibuat saat situasi panas, dan saya terkejut bahwa pendapat ini mendapat sambutan antusias dari peserta Irlandia, yang terdiri dari intelektual-intelektual Dublin dan mungkin tidak mewakili negeri tersebut secara luas. Tetapi saya kembali teringat peristiwa ketika saya menerima sebuah surat dari seorang wanita Amerika berusia 40-an yang terdidik Katolik Roma. Pada saat berusia 7 tahun, katanya pada saya, 2 peristiwa tak menyenangkan menimpanya. Dia pernah dilecehkan secara seksual oleh seorang pendeta lokal di mobilnya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, teman sekolahnya yang meninggal tragis, masuk neraka karena dia seorang Protestan. Seperti itulah teman saya ini dibuat percaya oleh doktrin resmi gereja orang tuanya saat itu. Pandangannya sebagai seorang dewasa adalah bahwa, di antara 2 contoh pelecehan anak oleh Katolik Roma ini, yang satu fisik dan satunya lagi mental, yang kedua adalah yang paling buruk. Dia menulis, dibelai seorang pendeta hanya meninggalkan kesan muak dari sudut pandang anak 7 tahun, sementara mengenang temanku yang masuk neraka adalah ketakutan yang membekukan dan tak terungkapkan. Saya tidak pernah dicemaskan oleh pendeta, tetapi saya melewati banyak malam dengan ketakutan bahwa orang yang saya cintai akan masuk neraka. Ini memberiku mimpi buruk. Tentu saja, perbuatan cabul yang menimpanya di mobil pendeta itu relatif ringan dibandingkan penderitaan dan kemuakan seorang anak altar yang disodomi. Dan sekarang gereja Katolik itu konon tidak terlalu jahat seperti dulu. Tetapi contoh tersebut memperlihatkan bahwa mungkin pelecehan psikologis terhadap anak itu lebih berbahaya dari pelecehan fisik. Pernah diceritakan, Alfred Hitchcock, sineas besar yang pakar dalam seni menakuti orang, suatu kali mengemudi melewati Switzerland ketika dia tiba-tiba menunjuk keluar jendela mobil dan berkata, "Itu adalah pemandangan yang paling menakutkan yang pernah saya lihat." Yang dimaksud adalah seorang pendeta yang tengah bercakap-cakap dengan seorang bocah kecil, tangannya di pundak anak tersebut. Hitchcock memiringkan tubuhnya keluar kaca mobil dan berteriak, "Lari, anak kecil. Lari demi hidupmu. Tongkat-tongkat dan bebatuan mungkin bisa mematahkan tulang-tulangku, tetapi kata-kata tidak pernah bisa menyakitiku." Peribahasa ini benar selama Anda tidak sungguh-sungguh percaya pada kata-kata. Tetapi jika semua latar belakang pendidikanmu, dan segala sesuatu yang kau dengar dari orang tua, guru-guru dan pendeta-pendeta, telah membuatmu percaya, benar-benar percaya, dengan dalam dan sepenuhnya, bahwa para pendosa itu dibakar di neraka, atau beberapa doktrin lain yang kelewatan seperti bahwa perempuan itu adalah hak milik suaminya, maka sangat mungkin bahwa kata-kata dapat memiliki efek yang tahan lama dan merusak ketimbang perbuatan. Saya yakin bahwa frase pelecehan anak tidaklah berlebihan ketika digunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan para guru dan pendeta terhadap anak-anak yang didorong untuk percaya pada sesuatu semisal hukuman atas dosa-dosa manusia yang tidak terampuni di dalam neraka abadi. Dalam dokumenter televisi Root of All Evil, yang sudah pernah saya sebutkan, saya mewawancara sejumlah pemimpin keagamaan dan saya dikritik karena terus-terusan menyalahkan ekstremis-ekstremis Amerika, dan bukannya tokoh-tokoh arus utama mainstream yang disegani seperti para uskup agung. Itu terdengar seperti kritisisme yang adil,
kecuali bahwa di awal abad 21 Amerika, apa yang tampak ekstrim ke dunia luar sesungguhnya adalah yang mainstream. Salah satu yang saya wawancara, yang paling mengejutkan pemirsa televisi Britania misalnya Pastor Ted Haggard dari Colorado Springs. Tetapi, jauh dari ekstrim seperti di Amerikanya Bush, Pastor Ted adalah presiden 30 juta jemaat National Association of Evangelicals, dan dia merasa istimewa dengan berkonsultasi telepon dengan Presiden Bush setiap Senin. Jika saya ingin mewawancara ekstremis-ekstremis sesungguhnya menurut standar Amerika modern, maka saya sudah memilih para rekonstruksionis yang teologi dominasinya secara terbuka membela teokrasi Kristen di Amerika. Sebagaimana seorang rekan Amerika menulis kepada saya, masyarakat Eropa perlu tahu bahwa terdapat indikasi menyebarnya semangat teosentris yang mendukung diperkenalkannya kembali hukum perjanjian lama, membunuh para homoseks dan lain-lain, dan hak memegang jabatan pemerintah, atau bahkan hak memilih hanya untuk kaum Kristiani. Sebagian masyarakat kelas menengah mendukung retorika ini. Jika kaum sekular tidak waspada, para dominionis dan rekonstruksionis akan segera menjadi mainstream dalam teokrasi Amerika yang sebenarnya. Selain itu, tokoh lain yang saya wawancara di acara televisi itu adalah Pastor Keenan Roberts, yang juga dari negara bagian Colorado seperti Pastor Ted. Ciri khas kegilaan Pastor Roberts mengambil bentuk berupa apa yang dia sebut Hell House. Hell House adalah tempat di mana anak-anak dibawa oleh orang tua atau sekolah-sekolah Kristen mereka, untuk ditakut-takuti tentang apa yang akan terjadi kepada mereka setelah mereka mati. Para aktor memainkan adegan-adegan menakutkan tentang dosa-dosa tertentu seperti aborsi dan homoseksualitas, dengan sesosok iblis berbaju merah terang yang muncul dengan bangga. Semua ini adalah pembukaan Peace the Resistance. Neraka itu sendiri lengkap dengan bau belerang sungguhan yang dibakar dan jeritan-jeritan kesakitan para penghuni neraka. Setelah menyaksikan pertunjukan gladi resik, di mana iblis bertindak kejam sebagaimana seharusnya dengan gaya anggun seorang tokoh jahat dalam melodrama Victorian, saya mewawancara Pastor Roberts di tengah-tengah para pemainnya. Dia mengatakan kepada saya, usia maksimal seorang anak untuk berkunjung ke Hell House adalah 12 tahun. Ini membuat saya terkejut, dan saya bertanya kepadanya apakah akan membuatnya khawatir kalau seorang anak 12 tahun bermimpi buruk menyusul satu dari pertunjukannya. Dia menjawab jujur, saya ingin membuat mereka mengerti bahwa neraka adalah tempat yang tidak ingin mereka datangi sama sekali. Saya lebih memilih menyentuh mereka dengan pesan itu di usia 12 ketimbang tidak menyentuh mereka dengan pesan tersebut dan membuat mereka menjalani hidup penuh dosa dan tidak pernah menemukan Tuhan Yesus. Dan jika mimpi buruk mereka berakhir, sebagai akibat dari mengalami ini, saya pikir ada kebaikan yang lebih tinggi yang pada akhirnya akan dicapai dan dipenuhi dalam hidup mereka ketimbang sekadar mimpi buruk. Saya kira, jika Anda benar-benar percaya pada apa yang dikatakan Pastor Roberts tentang keyakinannya, mungkin Anda juga akan merasa benar mengintimidasi anak-anak. Kita tidak bisa menganggap remeh Pastor Roberts sebagai seorang ekstremis gila. Seperti Ted Haggard, dia adalah mainstream di Amerika saat ini. Saya terkejut kalau mereka bahkan menerima keyakinan para agamawan fanatik bahwa kamu dapat mendengar teriakan penghuni-penghuni neraka jika kamu menguping di gunung-gunung berapi. Dan bahwa cacing-cacing raksasa yang ditemukan di kawah-kawah samudera dalam yang panas adalah pemuasan dari Mark 9 ayat 43-44, dan jika tanganmu membuatmu tak nyaman, putuslah. Adalah lebih baik bagimu menjalani kehidupan dengan cacat, daripada memiliki dua tangan memasuki neraka, ke dalam api yang tidak akan pernah padam, di mana cacing-cacing di dalamnya tidak mati dan api tidak padam. Apapun keyakinan mereka tentang neraka yang sebenarnya, orang-orang yang antusias dengan api neraka ini tampaknya merasa puas atas penderitaan orang lain dan bangga karena tahu bahwa dirinya termasuk orang-orang yang terselamatkan,
yang diungkapkan dengan baik oleh seorang tokoh terkemuka di antara para teolog, St. Thomas Aquinas dalam Summa Theologica, bahwa para santo akan menikmati kebahagiaan yang besar dan rahmat Tuhan yang lebih berlimpah. Mereka diizinkan untuk melihat penghukuman para pendosa di neraka. Ketakutan akan api neraka bisa menjadi sangat nyata, bahkan di antara orang-orang yang rasional. Setelah dokumenter televisi saya tentang agama, di antara banyak surat yang saya terima adalah sebagai berikut, dari seorang wanita yang jelas cemerlang dan jujur. Saya masuk sekolah Katolik sejak usia 5 tahun, dan didoktrin oleh para biarawati yang menggunakan tali pengikat, tongkat dan rotan. Selama usia belasan tahun saya membaca Darwin, dan apa yang dia katakan tentang evolusi sangat masuk akal untuk bagian logis dari pikiran saya. Bagaimanapun, saya mengalami penderitaan hidup yang penuh konflik dan ketakutan mendalam akan api neraka yang acap kali meletup. Saya pernah mengikuti beberapa psikoterapi yang membuat saya mampu menangani beberapa permasalahan sebelumnya, tetapi tampaknya tidak bisa mengatasi ketakutan yang mendalam ini. Jadi, alasan saya menulis surat kepada Anda adalah hendak meminta tolong untuk mengirimkan kepada saya nama dan alamat ahli terapi yang Anda wawancara dalam program minggu ini yang menangani ketakutan jenis ini. Saya bergerak oleh suratnya, dan setelah menahan penyesalan yang sementara dan tidak patut bahwa tidak ada neraka yang dimasuki oleh para biarawati tersebut, menjawab bahwa dia sebaiknya percaya pada akalnya sebagai anugerah besar yang jelas dia miliki, tidak seperti orang lain yang kurang beruntung. Saya berpendapat bahwa kengerian neraka, sebagaimana digambarkan oleh para pendeta dan biarawati, itu dilebih-lebihkan untuk menutup-nutupi ketidakmasuk-akalannya. Jika neraka itu masuk akal, mungkin ia hanya perlu menjadi sedikit angker supaya bisa menakut-nakuti. Selama neraka itu tidak mungkin benar adanya, maka ia harus diumumkan sebagai sangat-sangat menakutkan, untuk mengimbangi kemustahilannya dan mempertahankan nilai pencegahnya. Saya juga menghubungkan dia dengan ahli terapi yang dia sebutkan, Jill Mitten, seorang wanita ceria dan sangat tulus yang pernah saya wawancara. Jill sendiri dibesarkan dalam sebuah sekte yang luar biasa menyebalkan bernama Exclusive Brethren, begitu menjengkelkannya sehingga ada sebuah website www.pib.net yang sepenuhnya dibuat untuk mengawasi orang-orang yang sudah keluar dari sekte tersebut. Jill Mitten sendiri dibesarkan untuk takut pada neraka, lari dari kekristenan ketika dewasa, dan sekarang memberikan kaunseling dan membantu orang lain yang mengalami trauma yang sama di masa kecil. Jika saya mengingat kembali masa kecil saya, maka itu adalah masa kecil yang dikuasai ketakutan. Dan itu dulu adalah ketakutan akan penilaian buruk, sementara sekarang, tetapi juga ketakutan akan hukuman neraka. Dan bagi seorang anak kecil, gambaran-gambaran tentang api neraka dan gertakan gigi itu benar-benar sangat nyata. Semua itu tidak metaforis sama sekali. Saya lalu memintanya untuk menjelaskan apa yang pernah dikatakan kepadanya tentang neraka saat masih kecil, dan jawabannya mengharukan seperti tampak pada wajahnya saat dia lama terdiam sebelum akhirnya menjawab, "Aneh, bukan?" Setelah selama ini, ia masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhiku, ketika kamu menanyakan hal itu kepada saya. Neraka adalah tempat yang menyeramkan. Ia adalah penolakan yang sempurna oleh Tuhan. Ia adalah hukuman yang sempurna, ada api sungguhan, ada penyiksaan sungguhan, penganiayaan sungguhan, dan itu berlangsung selamanya tanpa henti. Dia selanjutnya bercerita kepada saya tentang kelompok terapi yang dia jalankan untuk orang yang telah keluar dari masa kecil yang mirip dengan masa kecilnya, dan dia berbicara panjang lebar tentang betapa sulitnya hal tersebut bagi mereka. Proses meninggalkan semua itu adalah luar biasa sulit. Kamu melupakan semua hubungan sosial, seluruh sistem yang praktis di dalamnya kamu dibesarkan. Kamu melupakan sistem keyakinan yang kamu peluk selama bertahun-tahun. Seringkali kamu meninggalkan keluarga dan teman-teman.
Kamu tidak lagi benar-benar ada bagi mereka. Saya waktu itu bisa menyela dengan pengalaman saya tentang surat-surat dari orang-orang di Amerika yang mengatakan bahwa mereka sudah membaca buku-buku saya dan akhirnya melepaskan agama mereka. Yang membingungkan, banyak dari mereka lalu berkata bahwa mereka tidak berani menceritakannya kepada keluarga mereka, atau bahwa mereka telah menceritakan kepada keluarga mereka dengan akibat buruk yang berikut ini umum terjadi. Penulisnya adalah seorang anak muda mahasiswa kedokteran Amerika. Saya merasa terpaksa menulis email kepada Anda karena saya sepakat dengan pandangan Anda tentang agama, sebuah pandangan yang sebagaimana saya yakin Anda menyadarinya, tidak jelas di Amerika. Saya tumbuh di dalam keluarga Kristen dan walaupun gagasan agama tidak pernah cocok dengan saya, baru-baru ini saja saya memberanikan diri menceritakannya kepada seseorang. Seseorang itu adalah pacar saya yang merasa ngeri. Saya sadar bahwa pengakuan ateisme mungkin bisa mengejutkan, tapi sekarang seakan-akan dia memandang saya sebagai orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak bisa mempercayai saya karena moral saya tidak berasal dari Tuhan. Saya tidak tahu apakah kami akan melewati masalah ini, dan saya terutama tidak ingin mengungkapkan keyakinan saya kepada orang lain yang dekat dengan saya karena takut mendapatkan reaksi kebencian yang sama. Saya tidak mengharapkan tanggapan. Saya hanya menulis untuk Anda karena saya berharap Anda bersimpati dan ikut merasakan kegelisahan saya. Bayangkan kehilangan orang yang kau cintai dan yang mencintaimu, karena alasan agama. Kecuali pandangan dia bahwa saya sekarang adalah orang kafir tak bertuhan, kami sempurna satu sama lain. Ini mengingatkan saya pada pengamatan Anda bahwa orang melakukan hal-hal konyol atas nama iman. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mengirimkan jawaban untuk anak muda malang ini, mengatakan kepadanya bahwa, ketika pacarnya sudah menyadari sesuatu tentangnya, dia juga menyadari sesuatu tentang dirinya. Apakah perempuan itu cukup bagus untuknya? Saya ragu. Saya pernah menyebutkan aktor lucu Amerika Julia Sweeney dan perjuangannya yang humoris dan tabah dalam menemukan beberapa ciri yang meringankan dalam agama dan dalam menyelamatkan Tuhan masa kecilnya dari keraguan masa dewasa yang terus tumbuh. Akhirnya, pencariannya berakhir bahagia, dan sekarang dia menjadi teladan yang dikagumi bagi ateis-ateis muda di mana-mana. Adegan terakhir mungkin merupakan adegan paling menyentuh dalam pertunjukannya Letting Go of God. Dia telah mencoba semuanya. Dan akhirnya ketika aku berjalan dari kantorku di halaman belakang menuju rumah, aku sadar ada suara sayup-sayup berbisik di kepalaku. Aku tidak yakin sudah berapa lama ia di situ, tetapi ia tiba-tiba saja menjadi lebih keras 1 desibel. Ia berbisik, "Tidak ada Tuhan." Lalu aku berusaha mengabaikannya. Tetapi ia menjadi sedikit lebih keras lagi. "Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan." Lalu aku gemetar, aku merasa sedang jatuh tergelincir dari rakit. Lalu aku berpikir, tapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu kalau aku tidak bisa percaya Tuhan. Aku butuh Tuhan. Maksudku, kita punya sejarah. Tetapi aku tidak tahu bagaimana untuk tidak percaya Tuhan. Aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya. Bagaimana kau tegak berdiri, bagaimana kau melewati hari-harimu. Aku merasa terguncang. Aku berpikir, oke, tenang. Cobalah memakai kacamata tidak percaya Tuhan sejenak, sebentar saja. Pakailah kacamata tidak ada Tuhan itu dan lihatlah sekeliling lalu segera singkirkan kacamata itu. Lalu saya memakainya dan melihat sekeliling. Aku malu mengatakan bahwa awalnya saya merasa bingung. Aku sebenarnya pernah berpikir, baik, bagaimanakah bumi ini melayang di angkasa? Maksudmu, kita hanya sedang meluncur melewati ruang. Itu begitu rapuh. Aku ingin melepaskan dan menangkap bumi ketika ia jatuh dari ruang angkasa ke tanganku. Lalu aku ingat, oh ya,
Gravitasi dan momentum angular akan menjaga kita tetap berputar mengitari matahari untuk waktu yang mungkin sangat lama. Ketika saya menyaksikan pertunjukan Letting Go of God di Teater Los Angeles, saya sangat terharu oleh adegan ini. Terutama ketika Julia menceritakan kepada kami tentang reaksi kedua orang tuanya terhadap pemberitaan pers tentang penyembuhannya. Panggilan pertamaku dari ibuku adalah jeritan yang bertambah keras. Ateis. Ayahku memanggil dan berkata, "Kau sudah mengkhianati keluargamu, sekolahmu, kotamu." Seolah-olah aku telah menjual rahasia ke orang Rusia. Mereka berdua berkata bahwa mereka tidak akan berbicara denganku lagi. Ayahku berkata, "Aku bahkan tidak ingin kamu datang ke acara pemakamanku." Setelah aku cemas, aku berpikir, coba saja hentikan aku. Salah satu bakat Julia Sweeney adalah membuatmu menangis dan tertawa pada saat yang sama. Aku kira orang tuaku tidak terlalu kecewa ketika aku katakan aku tidak percaya Tuhan lagi, tetapi menjadi seorang ateis adalah hal lain pada saat yang sama. Losing Faith in Fight from Preacher to Atheist karya dan Barker adalah kisah tentang konversinya yang bertahap dari pendeta fundamentalis yang tulus dan pendeta keliling yang bersemangat ke ateis yang gigih dan percaya diri sebagaimana dia sekarang. Barker melanjutkan kebiasaan mengkhotbahkan ajaran Kristen untuk sementara setelah dia menjadi ateis, karena itu adalah satu-satunya karir yang dia tahu dan dia merasa terjebak dalam jejaring kewajiban-kewajiban sosial. Sekarang dia tahu bahwa banyak pendeta Amerika lain yang berada dalam posisi sama seperti dia, tetapi hanya mengatakan itu kepadanya saja, setelah membaca bukunya. Mereka tidak berani mengakui ateisme mereka bahkan kepada keluarga mereka sendiri, begitu menakutkannya reaksi yang mungkin muncul. Kisah Barker sendiri berakhir lebih bahagia. Awalnya, kedua orang tuanya sangat terkejut dan risau. Tetapi mereka mendengarkan argumennya yang tenang, dan akhirnya mereka sendiri menjadi ateis. Dua profesor dari sebuah universitas di Amerika masing-masing menulis kepada saya tentang orang tua mereka. Yang satu berkata bahwa ibunya terus-menerus merasa sedih karena dia mengkhawatirkan jiwa abadinya. Yang satunya lagi mengatakan bahwa bapaknya berharap seandainya dia tidak pernah dilahirkan, dia begitu yakin bahwa anaknya akan abadi di neraka. Dua orang ini adalah profesor universitas yang sangat terdidik, yakin pada kesarjanaan dan kemalangan mereka, yang mungkin sudah meninggalkan orang tua mereka di belakang dalam semua hal yang terkait dengan intelek, bukan hanya agama. Bayangkan saja akan seperti apa kesulitan itu bagi orang-orang yang kurang mapan secara intelektual, kurang diperlengkapi dengan pendidikan dan keterampilan retoris dibandingkan mereka, atau dibandingkan Julia Sweeney, untuk membuktikan sudut pandang mereka di hadapan anggota keluarga yang berhati batu. Barangkali itulah yang terjadi pada banyak pasien Jill Mitten. Di awal percakapan kami ditayangkan di televisi, Jill menggambarkan jenis pendidikan keagamaan ini sebagai bentuk pelecehan mental, dan saya kembali ke poin tersebut sebagai berikut, Anda menggunakan kata-kata kekerasan agama. Jika Anda harus membandingkan kekerasan dalam mendidik seorang anak untuk percaya pada neraka, bagaimana menurutmu kalau itu sebanding dalam hal trauma dengan pelecehan seksual? Dia menjawab, itu adalah pertanyaan yang sangat sulit. Saya kira ada banyak persamaan sesungguhnya, karena ini menyangkut kepercayaan. Ini menyangkut penyangkalan hak anak untuk merasa bebas dan terbuka dan mampu berhubungan dengan dunia secara normal. Ini adalah sebentuk peremehan. Dalam kedua kasus tersebut, ini adalah sebentuk penyangkalan atas diri yang sesungguhnya. Bab melindungi anak-anak. Rekan saya psikolog Nicholas Humphrey menggunakan peribahasa tongkat-tongkat dan bebatuan dalam mengantari amnesty lecture-nya di Oxford pada 1997. Humphrey memulai ceramahnya dengan memberikan alasan bahwa peribahasa tersebut tidak selalu benar, mengutip kasus para penganut voodoo Haiti yang mati,
sepertinya akibat beberapa efek psikosomatik teror, dalam beberapa hari setelah dibacakan mantra jahat kepada mereka. Dia lalu bertanya apakah Amnesty International, yang mengambil manfaat dari rangkaian ceramah tersebut di mana Humphrey menjadi salah satu kontributornya, mengampanyekan penolakan terhadap perkataan-perkataan atau publikasi-publikasi yang menyakitkan dan merusak. Jawabnya jelas tidak untuk penyensoran demikian, kebebasan berbicara terlalu berisiko untuk dipersoalkan. Tetapi dia terus mengguncang jati diri liberalnya dengan membela satu pengecualian penting, bersikap setuju dengan penyensoran untuk kasus khusus yang terkait dengan anak-anak. Pendidikan moral dan keagamaan, dan terutama pendidikan yang diperoleh anak di rumah, di mana orang tua diizinkan, bahkan diharapkan, untuk menentukan bagi anak mereka apa yang dianggap benar dan salah, tepat dan keliru. Anak-anak, menurut hemat saya, memiliki hak asasi untuk tidak dilumpuhkan pikirannya oleh pemikiran-pemikiran buruk orang lain, tidak peduli siapa orang lain tersebut. Demikian halnya para orang tua tidak memiliki lisensi dari Tuhan untuk menerapkan pembiasaan-pembiasaan pada anak mereka dengan cara apapun yang mereka pilih secara pribadi, tidak ada hak untuk membatasi cakrawala pengetahuan anak-anak, untuk mendidik mereka dalam suasana dogma dan tahayul, atau untuk menekankan agar mereka mengikuti jalan keyakinan mereka sendiri yang lurus dan sempit. Singkatnya, anak-anak memiliki hak untuk tidak dikeruhkan pikirannya oleh omong kosong, dan kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi mereka darinya. Karena itu, kita sebaiknya tidak lebih membiarkan para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk percaya, misalnya, pada kebenaran harfiah Bible atau bahwa planet-planet mengendalikan hidup mereka, ketimbang kita membiarkan para orang tua menghajar anak-anak mereka atau menyekapnya di penjara bawah tanah. Tentu saja, pernyataan keras di atas memerlukan dan menerima banyak syarat. Bukankah ini soal opini tentang apa itu omong kosong? Apakah ikhtiar sains ortodoks belum cukup sering kecewa mendisiplinkan kita menjadi orang luar biasa? Para ilmuwan mungkin berpikir, adalah omong kosong mengajarkan astrologi dan kebenaran harfiah Bible, tetapi ada orang lain yang berpikir sebaliknya, dan bukankah mereka berhak mengajarkannya kepada anak-anak mereka? Bukankah sama arogannya menekankan bahwa anak-anak hendaknya diajari sains? Saya berterima kasih kepada orang tua saya karena berpandangan bahwa anak-anak sebaiknya tidak terlalu banyak diajari apakah yang dipikirkan tetapi bagaimanakah berpikir. Jika setelah cukup layak bersentuhan dengan semua bukti ilmiah, mereka tumbuh dan memutuskan bahwa Bible itu secara harfiah benar atau bahwa pergerakan planet-planet mengendalikan hidup mereka, maka itu adalah hak mereka. Hal terpenting di sini adalah bahwa itu merupakan hak istimewa mereka untuk memutuskan apa yang akan mereka pikirkan, dan bukan hak orang tua mereka untuk memaksakannya. Dan ini tentu salah. Terutama penting ketika kita merenungkan bahwa anak-anak kelak menjadi orang tua bagi generasi berikutnya, dalam posisi menyampaikan berbagai indoktrinisasi yang mungkin sudah membentuk mereka sebelumnya. Humphrey mengajarkan agar selama anak-anak itu masih muda, rapuh dan butuh perlindungan, bimbingan moral memperlihatkan dirinya dalam sebuah upaya yang adil dalam memperkirakan apa yang mungkin mereka pilih untuk dirinya jika mereka cukup dewasa untuk melakukannya. Dia mengutip sebuah contoh tentang gadis Inca, yang selama 500 tahun ditemukan beku di pegunungan Peru pada 1995. Seorang antropolog yang menemukannya menulis bahwa gadis itu adalah korban ritual pengorbanan. Menurut penjelasan Humphrey, film dokumenter tentang perawan beku ini ditayangkan di televisi Amerika. Para penonton diajak untuk mengagumi komitmen spiritual pendeta-pendeta Inca dan ikut merasakan bersama gadis itu, dalam perjalanan terakhirnya, keberanian dan kebahagiaan dia setelah terpilih mendapat kehormatan besar untuk dikorbankan. Akibatnya,
Pesan dari program televisi tersebut adalah bahwa praktik pengorbanan manusia dengan sendirinya merupakan temuan budaya yang gemilang, permata lain dalam mahkota multikulturalisme, jika Anda suka. Humphrey terkejut, dan begitu juga saya. Namun, bagaimana bisa orang berani mengatakan ini? Betapa beraninya mereka mengajak kita, di ruang-ruang santai kita, menonton televisi untuk merasa terinspirasi dengan merenungkan sebuah tindakan ritual pembunuhan seorang anak tak berdaya oleh sekelompok orang tua tolol yang sok tahu, percaya tahayul dan bodoh. Betapa beraninya mereka mengajak kita menemukan kebaikan untuk diri kita dalam merenungkan perbuatan tak bermoral terhadap orang lain. Di samping itu, pembaca liberal yang beradab mungkin sedikit merasa tak nyaman. Tentu saja tidak bermoral menurut standar kita, dan bodoh, tetapi bagaimana dengan standar suku Inka? Tentunya, menurut masyarakat Inka, pengorbanan tersebut adalah tindakan bermoral dan jauh dari bodoh, yang direstui oleh semua yang mereka anggap suci. Gadis kecil itu, tak diragukan lagi adalah penganut setia agama tersebut yang dengannya dia dibesarkan. Siapakah kita yang menggunakan kata seperti pembunuhan, menilai pendeta-pendeta Inka menurut standar kita dan bukannya standar mereka? Mungkin, gadis ini merasa bahagia dengan nasibnya. Mungkin, dia benar-benar percaya bahwa dia akan langsung menuju surga abadi, yang dihangatkan oleh pendamping-pendamping dewa matahari. Atau yang lebih mungkin lagi dia menjerit ketakutan. Poin Humphrey, juga saya adalah bahwa terlepas apakah dia itu korban sukarela atau bukan, ada alasan kuat untuk menganggap bahwa dia tidak akan bersedia jika dia betul-betul mengetahui kebenarannya. Misalnya andaikan dia tahu bahwa matahari itu sebenarnya adalah bola hidrogen, panasnya di atas 1 juta derajat Kelvin, yang berubah menjadi helium melalui peleburan inti, dan bahwa ia awalnya terbentuk dari kepingan gas yang dengannya sistem tata surya lain, termasuk bumi, juga mengalami pemadatan. Maka dia mungkin tidak akan menyembahnya sebagai sesosok dewa, dan hal ini mungkin akan mengubah perspektifnya tentang pengorbanan dalam rangka membujuk dewa. Pendeta-pendeta Inka tidak bisa disalahkan atas kebodohannya, dan mungkin akan dianggap kasar menilai mereka tolol dan sok tahu. Tetapi mereka bisa disalahkan karena memasukkan keyakinan mereka kepada seorang anak yang masih terlalu muda untuk memutuskan menyembah matahari atau tidak. Pandangan Humphrey yang lain adalah bahwa pembuat-pembuat film dokumenter sekarang, dan kita sebagai penontonnya bisa disalahkan karena melihat keindahan dalam kematian gadis kecil tersebut, sesuatu yang memperkaya budaya kolektif Vira. Kecenderungan yang sama pada keagungan dalam pesona kebiasaan keagamaan yang ganjil, dan dalam membenarkan kekejaman atas nama kebiasaan itu, bermunculan dari waktu ke waktu. Ini merupakan sumber konflik internal yang menggelisahkan di dalam pikiran orang-orang liberal yang di satu sisi tidak bisa mentoleransi penderitaan dan kekejaman, tetapi di sisi lain telah dilatih oleh para postmodernis dan relativis untuk menghargai kebudayaan-kebudayaan lain sebagai tidak lebih rendah dari kebudayaan mereka. Sunatan perempuan tentu saja menyakitkan, hal itu merenggut kenikmatan seksual pada wanita, barangkali itu adalah maksud sesungguhnya, dan separuh pemikir liberal yang berabad ingin menghapus praktik tersebut. Separuhnya lagi, bagaimanapun menghargai budaya-budaya etnis dan merasa bahwa kita sebaiknya tidak ikut campur jika mereka ingin memutilasi anak-anak gadis mereka. Tentu saja, poinnya adalah bahwa anak-anak gadis mereka sesungguhnya adalah gadis-gadisnya para gadis itu sendiri, dan harapan mereka sebaiknya tidak diabaikan. Yang lebih sulit dijawab, bagaimana jika seorang gadis mengatakan dia ingin disunat? Tetapi mungkinkah dengan perenungan seorang dewasa terpelajar atas masa lalunya, dia akan menyesal bahwa itu terjadi padanya? Humphrey menjelaskan bahwa tidak seorang pun wanita dewasa, yang luput disunat ketika masih kecil rela disunat dalam usianya yang sekarang. Setelah membahas jemaat Protestan Amish, dan tentang hak mereka untuk mendidik anak mereka sendiri dengan cara mereka sendiri,
Humphrey mengkritik pedas antusiasme kita sebagai masyarakat karena mempertahankan keragaman budaya. Baiklah, Anda mungkin ingin mengatakan adalah sulit bagi seorang anak Amish, Hasidim, atau Gypsy untuk dibuat maju oleh orang tua mereka dengan cara mereka, tetapi setidaknya, hasilnya adalah bahwa tradisi-tradisi kebudayaan yang mempesona ini terus bertahan. Tidakkah seluruh peradaban kita akan termiskinkan jika semua itu dihilangkan? Mungkin memalukan kalau beberapa individu harus dikorbankan demi mempertahankan keragaman tersebut. Tetapi begitulah. Itu adalah harga yang harus kita bayar sebagai masyarakat. Kecuali, saya mungkin akan merasa wajib mengingatkan Anda, kita tidak melunasinya, merekalah yang melunasinya. Isu tersebut menjadi perhatian publik pada 1972 ketika Pengadilan Tinggi Amerika Serikat mempertimbangkan sebuah kasus hukum, Wisconsin versus Yoder, yang mempersoalkan hak orang tua menarik anak-anak mereka dari sekolah karena alasan agama. Orang-orang Amish tinggal di komunitas-komunitas tertutup di berbagai daerah di Amerika Serikat, sebagian besar berbicara dengan dialek Jerman kuno yang disebut Jerman Pennsylvania dan menghindari listrik, mesin berbahan bakar bensin, tombol-tombol dan berbagai wujud lain dari kehidupan modern. Kenyataannya, ada sesuatu yang menarik dan kuno di sebuah pulau dari kehidupan abad 17, sebagai tontonan menarik untuk orang-orang sekarang. Apakah ini perlu dipelihara, demi memperkaya keragaman manusia? Dan satu-satunya cara merawatnya adalah membiarkan orang-orang Amish mendidik anak-anak mereka sendiri dengan cara mereka sendiri, dan melindungi mereka dari pengaruh buruk modernitas. Tetapi, kita pasti ingin bertanya, tidakkah sebaiknya anak-anak itu sendiri memiliki hak bicara dalam soal tersebut? Pengadilan Tinggi diminta untuk membuat keputusan pada 1972, ketika beberapa orang tua dari komunitas Amish di Wisconsin menarik anak-anak mereka dari sekolah lanjutan. Gagasan pendidikan di luar usia tertentu adalah bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan Amish, terutama pendidikan sains. Negara bagian Wisconsin membawa para orang tua itu ke pengadilan, yang mengklaim bahwa anak-anak tersebut direnggut hak-haknya untuk mengenyam pendidikan. Setelah melewati beberapa pengadilan, kasus tersebut akhirnya sampai ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat, yang menetapkan keputusan 6-1 mendukung orang tua tersebut. Pendapat mayoritas ditulis oleh Hakim Ketua Warren Burger, mencakup sebagai berikut. Sebagaimana terlihat dalam catatan pengadilan, kewajiban masuk sekolah untuk usia 16 bagi anak-anak komunitas Amish menjadi ancaman sangat nyata dalam melemahkan komunitas Amish dan praktik keagamaannya seperti yang ada sekarang. Mereka harus menanggalkan keyakinan mereka dan berbaur dengan masyarakat luas, atau dipaksa untuk pindah ke tempat lain yang lebih toleran. Pendapat minoritas Hakim William O. Douglas adalah bahwa anak-anak itu sendiri sebaiknya ditanya. Apakah mereka benar-benar ingin putus sekolah? Apakah mereka benar-benar ingin tetap memeluk agama Amish? Nicholas Humphrey bertanya lebih jauh. Walaupun anak-anak itu sudah ditanya dan mengatakan lebih memilih agama Amish, bisakah kita beranggapan bahwa mereka akan melakukan itu jika mereka telah terdidik dan memiliki pengetahuan tentang alternatif-alternatif yang ada? Agar bisa diterima, tidakkah sebaiknya terdapat contoh tentang anak-anak muda dari dunia luar yang memilih secara mandiri dan bersedia bergabung dengan komunitas Amish? Hakim Douglas bergerak lebih jauh dari arah yang agak berbeda. Dia tidak melihat alasan khusus untuk memberikan status istimewa dalam pandangan-pandangan keagamaan orang tua dalam memutuskan seberapa jauh mereka sebaiknya diizinkan untuk melepaskan hak pendidikan anak mereka. Jika agama merupakan dasar bagi pembebasan kewajiban, tidak mungkinkah di situ terdapat keyakinan sekular yang juga menentukan? Mayoritas di Pengadilan Tinggi membuat persamaan dengan sebagian nilai-nilai positif tataran kerahiban, yang kehadirannya di masyarakat kita mungkin ikut memperkaya. Tetapi, sebagaimana dikemukakan Humphrey, ada satu perbedaan krusial.
Para rahib memilih kehidupan biara dengan kehendak bebas mereka. Anak-anak Amish tidak pernah memilih untuk menjadi Amish, mereka terlahir di dalamnya dan mereka tidak punya pilihan. Ada sesuatu yang sangat merendahkan sekaligus tidak manusiawi tentang mengorbankan seseorang, terutama anak-anak di atas altar keragaman dan keutamaan mempertahankan keragaman tradisi-tradisi keagamaan. Sebagian dari kita bahagia dengan mobil-mobil dan komputer-komputernya, dengan vaksin dan antibiotiknya. Tapi kalian orang-orang kecil bergaya kuno dengan topi dan gagang bedilmu, kereta kudamu, dialek purbamu dan toilet tanahmu, kalian menyemarakkan hidup kami. Tentu saja kalian pasti diizinkan untuk menjebak anak-anak kalian bersamamu dalam distorsi waktu abad 17, salah satu keragaman budaya manusia yang menakjubkan. Sebagian kecil dari diriku dapat melihat sesuatu di dalamnya. Tetapi sebagian besar dari diriku sungguh dibuat muak. Bab skandal pendidikan. Perdana Menteri di negara saya, Tony Blair, mengutip kata keragaman ketika ditantang di parlemen rendah oleh Jenny Tonge MP untuk memberikan alasan subsidi pemerintah untuk sebuah sekolah di timur laut Inggris yang nyaris unik di Britania, mengajarkan kreasionisme Bible secara harfiah. Tuan Blair menjawab bahwa akan sayang sekali jika perhatian mengenai isu tersebut adalah untuk menghalangi kami mendirikan sebuah sistem sekolah yang menampung keragaman sebisa kami dengan cara sewajarnya. Sekolah yang dipersoalkan tersebut, Emmanuel College di Gateshead, adalah salah satu akademi kota yang dibangun dengan inisiatif mengesankan dari pemerintahan Blair. Penyumbang-penyumbang kaya didorong untuk menyisihkan sejumlah uang yang relatif kecil yakni 2 juta pound sterling untuk pembangunan Emmanuel. Yang membelanjakan lebih banyak lagi uang pemerintah yakni 20 juta pound sterling untuk sekolah tersebut, plus gaji dan ongkos pengelolaan yang terus-menerus, dan juga mempercayakan kepada penyumbang itu hak untuk mengendalikan etos sekolah tersebut, penunjukan mayoritas pejabat-pejabat sekolah, kebijakan eksklusi dan inklusi murid, dan banyak lainnya. Penyumbang 10% untuk Emmanuel adalah Sir Peter Fardy, seorang saudagar mobil kaya dengan keinginan luhur untuk memberikan anak-anak masa kini dengan pendidikan yang pernah dia angankan, dan hasrat yang kurang luhur untuk menerapkan keyakinan keagamaan pribadinya kepada mereka. Fardy sayangnya terlibat dengan sebuah kelompok eksklusif yang terdiri dari guru-guru fundamentalis terinspirasi Amerika, yang dipimpin Nigel McQuaid, mantan kepala sekolah Emmanuel dan sekarang direktur seluruh konsorsium sekolah-sekolah Fardy. Taraf pemahaman ilmiah McQuaid dapat dinilai dari keyakinannya bahwa dunia ini berusia kurang dari 10.000 tahun, dan juga dari kutipan berikut, tetapi menganggap bahwa kita berevolusi dari sebuah ledakan, bahwa kita dulunya adalah monyet-monyet, itu tampak mustahil ketika Anda melihat kompleksitas tubuh manusia jika Anda mengatakan kepada anak-anak tidak ada tujuan bagi hidup mereka, bahwa mereka hanya sebuah mutasi kimiawi. Maka itu tidak membangun penghargaan diri. Tidak ada seorang pun ilmuwan pernah mengatakan bahwa seorang anak adalah mutasi kimiawi. Penggunaan frase dalam konteks tersebut adalah omong kosong kampungan, sepadan dengan pernyataan Uskup Wayne Malcolm yang menurut Guardian tanggal 18 April tahun 2006, mendebat bukti ilmiah tentang evolusi. Pemahaman Malcolm tentang bukti yang dia debat dapat diukur dari pernyataannya bahwa jelas tidak ditemukan pada rekaman fosil tentang tahap-tahap menengah dalam perkembangan. Jika seekor kodok berubah menjadi monyet, bukankah sebaiknya Anda memiliki banyak rabels? Baik, sains bukanlah keahlian Tuan McQuaid, karena itu kita sebaiknya beralih ke kepala sainsnya, Stephen Layfield. Pada tanggal 21 September tahun 2001, Tuan Layfield pernah menyampaikan ceramah di Emmanuel College tentang ajaran sains perspektif Bible. Teks ceramahnya diposting di website Kristen www.christian.org.uk. Tapi Anda tidak akan menemukannya di situ sekarang.
Christian Institute menghapus teks ceramah tersebut tepat pada hari setelah saya mengulasnya dalam sebuah artikel di Drift Telegraph tanggal 18 Maret tahun 2002, di mana saya menganalisanya secara kritis. Adalah sulit untuk menghapus sesuatu secara permanen dari jaringan file internet. Search engine memiliki kecepatannya karena menyimpan informasi di memori cache, dan informasi-informasi ini bertahan untuk sementara bahkan setelah yang aslinya sudah dihapus. Seorang jurnalis British yang cekatan, Andrew Brown, koresponden pertama untuk soal-soal agama di Harian Independen, segera menemukan teks ceramah Layfield, mendownloadnya dari cache Google dan mempostingnya aman tak terhapus di websitenya sendiri www.darwinwars.com. Anda mungkin memperhatikan bahwa kata-kata yang dipilih Brown untuk URL-nya saja sudah menarik. Kata-kata tersebut bagaimanapun, kehilangan daya tariknya kalau kita melihat isi teks ceramah itu sendiri. Kebetulan, ketika seorang pembaca yang penasaran menulis ke Emmanuel Colex untuk menanyakan mengapa ceramah tersebut dihapus dari website, dia menerima jawaban yang terkesan mengada-ada dari sekolah tersebut juga disimpan oleh Andrew Brown. Emmanuel Colex sudah berada di pusat perdebatan menyangkut ajaran penciptaan di sekolah-sekolah. Pada taraf praktis, Emmanuel Colex sudah mengadakan sejumlah besar wawancara pers. Ini menyita banyak waktu bagi kepala sekolah dan pengurus-pengurus senior lembaga tersebut. Orang-orang ini punya pekerjaan lain untuk diselesaikan. Supaya tidak merepotkan, kami untuk sementara menghapus teks ceramah Stephen Layfield tersebut dari website kami. Tentu saja, pejabat-pejabat sekolah mungkin sudah terlalu sibuk menjelaskan kepada para wartawan pendirian mereka tentang pengajaran kreasionisme. Tetapi lantas kenapa mereka menghapus dari website mereka teks ceramah yang secara jelas menghuraikan hal itu, dan dengannya para wartawan diberi penjelasan, sehingga mereka bisa menghemat waktu. Tidak, mereka menghapus teks ceramah kepala bidang sains mereka karena mereka tahu bahwa mereka harus menyembunyikan sesuatu. Paragraf berikut adalah dari permulaan ceramahnya. Maka kita katakan sedari awal bahwa kita menolak gagasan yang dipopulerkan, mungkin dengan gegabah, oleh Francis Bacon pada abad ke-17 bahwa ada dua kitab, yaitu kitab alam dan kitab suci yang masing-masing dapat digali untuk menemukan kebenaran. Sebaliknya, kami berpendirian teguh pada proposisi sederhana bahwa Tuhan telah berbicara dengan cara otoritatif dan tak terbantahkan pada halaman-halaman kitab suci. Betapapun mungkin tampak rapuh, kuno atau naifnya penegasan ini, terutama bagi yang tidak beriman, budaya modern yang dimabuk TV, kami yakin bahwa ini merupakan fondasi kokoh yang bisa ditegakkan dan di atasnya kita membangun. Anda harus menahan diri. Anda tidak sedang mimpi. Ini bukan segelintir pendeta di sebuah tenda di Alabama tetapi kepala sains sebuah sekolah yang kepadanya pemerintahan Britania mengucurkan uang, dan yang menjadi kebanggaan dan kepuasan Blair. Tuan Blair, juga seorang Kristiani soleh, pada 2004 menyelenggarakan acara pembukaan salah satu ruang tambahan di sekolah-sekolah Verdi. Keragaman mungkin baik, tetapi ini adalah keragaman yang sudah menjadi gila. Layfield selanjutnya mendetailkan perbandingan antara sains dan teks Bible, dengan kesimpulan, dalam setiap kasus di mana tampak terjadi konflik, bahwa teks Bible harus lebih dipilih. Setelah menyebutkan bahwa ilmu bumi sekarang dimasukkan dalam kurikulum nasional, Layfield mengatakan, akan tampak sangat bijaksana bagi semua yang menyampaikan aspek pelajaran ini untuk membiasakan diri dengan paper Whitcomb dan Morris tentang geologi banjir. Ya, geologi banjir mengandung arti seperti yang Anda kira. Kita sedang membicarakan Bahtera Nuh di sini. Bahtera Nuh, ketika anak-anak mungkin sedang belajar fakta menegangkan bahwa Afrika dan Amerika Selatan dulunya menyatu, dan terpisah dengan kecepatan lambat, selambat tumbuhnya kuku.
Berikut ini tambahan dari Layfield, sang kepala sains tentang banjir Nuh, sebagai penjelasan terbaru dan tercepat atas fenomena yang menurut bukti geologis nyata, memakan waktu ratusan juta tahun untuk terjadi. Kita harus mengakui dalam paradigma besar geofisika kita kesejarahan banjir sedunia sebagaimana ditekankan dalam Gen 6-10. Jika narasi Bible dijamin dan genealogi yang tercatat yaitu Gen 5, 1-1, Met 1 dan Lu 3 itu pada prinsipnya lengkap, maka kita harus menganggap bahwa bencana global ini pernah terjadi di masa lalu yang belum begitu jauh. Efek-efeknya tampak berserakan di mana-mana. Bukti utamanya ditemukan pada bebatuan sedimentasi penuh fosil, sejumlah besar cadangan bahan bakar hidrokarbon, batu bara, minyak dan gas, dan penjelasan berupa legenda banjir besar yang umum di berbagai kelompok masyarakat di dunia. Ketidakmustahilan mempertahankan sebuah bahtera yang dipenuhi berbagai makhluk hidup selama 1 tahun sampai permukaan air menyurut, sudah dibuktikan dengan baik, diantaranya oleh John Wood Morape. Dari sudut pandang tertentu, ini bahkan lebih buruk dibandingkan pernyataan orang-orang yang tidak tahu apa-apa seperti Nigel Mackworth atau Bishop Wayne Malcolm yang sudah disebutkan di atas, karena Layfield berpendidikan sains. Berikut ini adalah kutipan mengejutkan lainnya. Seperti telah kami katakan di muka, umat Kristiani dengan alasan yang sangat bagus, meyakini kitab suci Perjanjian Lama dan Baru sebagai pedoman terpercaya dalam soal apa yang harus kita percayai. Mereka bukan semata-mata dokumen keagamaan. Mereka memberikan kita penjelasan sebenarnya tentang sejarah bumi yang kita abaikan dalam ketidakberdayaan kita. Implikasi bahwa teks-teks suci memberikan penjelasan harfiah atas sejarah geologi mungkin akan membuat para teolog terhormat manapun mengernyitkan dahi. Teman saya Richard Harris, Uskup Oxford, dan saya, menulis surat bersama kepada Tony Blair, ditandatangani oleh 8 uskup dan 9 ilmuwan senior. 9 ilmuwan itu termasuk Presiden Royal Society waktu itu, sebelumnya adalah Ketua Penasihat Sains Tony Blair, kedua Sekretaris Bidang Biologi dan Fisika Royal Society, Astronom Kerajaan, sekarang Presiden Royal Society, Direktur Natural History Museum, dan Sir David Attenborough, mungkin yang paling disegani di Inggris. Kami menerima jawaban terburu-buru dan seadanya dari kantor Perdana Menteri, yang merujuk pada hasil ujian bagus sekolah tersebut dan laporannya yang bagus dari Badan Pemeriksa Sekolah Resmi Ofsted. Sepertinya tidak terpikirkan oleh Tuan Blair bahwa kalau pemeriksa-pemeriksa Ofsted memberikan laporan yang sangat memuji pada sebuah sekolah yang kepala sainsnya mengajarkan bahwa seluruh alam semesta ini dimulai setelah dipeliharanya anjing, mungkin ada sedikit kekeliruan dengan standar badan pengawasan. Barangkali bagian yang paling mengganggu dari teks ceramah Stephen Layfield adalah bagian penutup apa yang bisa dilakukan, di mana dia membahas metode yang harus digunakan oleh para guru yang bermimpi untuk memperkenalkan kekristenan fundamentalis di ruang kelas sains. Misalnya, dia mendorong para guru sains untuk memperhatikan setiap kesempatan ketika paradigma bumi tua evolusioner, jutaan atau miliaran tahun disebutkan secara eksplisit atau terisyaratkan dalam buku teks, pertanyaan ujian atau visitor, dan dengan sopan menunjukkan kekeliruan pernyataan tersebut. Dalam setiap kesempatan, kita harus memberikan penjelasan alternatif Bible yang selalu lebih baik atas data yang sama. Kita harus melirik sejumlah kecil contoh dari fisika, kimia, dan biologi setelah momennya tepat. Ceramah Layfield sisanya tidak lebih dari buku panduan propaganda, sebuah rujukan bagi guru-guru religius yang mengajar biologi, kimia, dan fisika yang bermimpi, sementara tetap dalam pedoman kurikulum nasional, untuk mensubversi pendidikan sains yang berdasar bukti dan menggantinya dengan kitab suci Bible. Tanggal 15 April tahun 2006, James Naughtie, salah seorang penyiar berita BBC paling berpengalaman, mewawancara Sir Peter Fardy di radio. Topik utama wawancara tersebut adalah penyidikan polisi atas sejumlah tuduhan yang ditampik oleh Fardy,
bahwa sogokan-sogokan gelar Knight dan Peer pernah ditawarkan oleh pemerintahan Blair kepada orang-orang kaya, dalam upaya membujuk mereka mendanai rencana pendirian akademi-akademi kota. Naughty juga bertanya kepada Vardy tentang isu kreasionisme, dan Vardy dengan tegas membantah bahwa Emmanuel mendukung ajaran kreasionisme bumi muda kepada murid-muridnya. Salah seorang alumni Emmanuel, Peter Franz, mengatakan dengan cara yang sama tegasnya, kami dulu diajarkan bahwa bumi itu baru berusia 6.000 tahun. Siapa yang benar di sini? Baik, kita tidak tahu, tetapi ceramah Stephen Liefeld menjelaskan kebijakannya mengajarkan sains secara terus terang. Tidak pernahkah Vardy membaca manifesto Liefeld yang sangat eksplisit itu? Apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan kepala sainsnya? Peter Vardy mendapatkan uang dengan menjual mobil-mobil bekas. Maukah Anda membeli satu darinya? Dan maukah Anda, seperti Tony Blair, menjualkannya sebuah sekolah untuk 10% dari harganya dengan tambahan berupa tawaran membayar semua biaya pengelolaan dalam bargaining tersebut? Sebaiknya kita bersimpati kepada Blair dan menganggap bahwa dia, setidaknya, belum membaca ceramah Liefeld. Saya kira, kita terlalu berharap bahwa perhatiannya mungkin diarahkan pada soal ini sekarang. Kepala sekolah McQuaid memberikan pembenaran terhadap apa yang dia sebut sebagai pikiran terbuka sekolah, yang terlampau membanggakan. Contoh terbaik yang dapat saya berikan tentang seperti apakah ini, adalah bentuk ke-6 ceramah filsafat yang pernah saya sampaikan. Sakuil duduk di sebelah sana dan dia mengatakan, Quran itu benar dan tidak mengandung kekeliruan, dan Claire di sebelah sana mengatakan, tidak, Bibellah yang benar. Maka kami membicarakan persamaan antara apa yang mereka katakan dan letak-letak di mana mereka tidak sepakat. Dan kami setuju bahwa mereka bisa jadi tidak benar dua-duanya. Dan akhirnya saya mengatakan, maaf Sakuil, Anda keliru, Bibellah yang benar. Dan dia mengatakan, maaf Tuan McQuaid, Anda keliru, Quranlah yang benar. Dan mereka selanjutnya pergi makan siang dan melanjutkan diskusi tersebut di sana. Itulah yang kita inginkan. Kita ingin anak-anak tahu mengapa mereka mempercayai apa yang mereka percayai dan mempertahankannya. Betapa sebuah pemandangan yang menawan. Sakuil dan Claire pergi makan siang bersama, memperdebatkan dengan penuh semangat kasus mereka dan mempertahankan keyakinan mereka yang berseberangan. Tetapi apakah ini benar-benar menawan? Bukankah ini sebenarnya sebuah gambaran tak layak yang dilukiskan McQuaid? Pada akhirnya, dengan apakah Sakuil dan Claire mendasarkan argumen mereka? Bukti meyakinkan apakah yang dikemukakan oleh masing-masing, dalam debat penuh semangat dan konstruktif itu? Claire dan Sakuil masing-masing hanya menegaskan bahwa kitab sucinya lah yang unggul, dan itu saja. Tampaknya hanya itu saja yang mereka katakan, dan hanya itulah yang bisa Anda katakan ketika Anda diajarkan bahwa kebenaran itu berasal dari kitab suci dan bukan dari bukti. Claire dan Sakuil dan teman-teman sebaya mereka tidak sedang dididik. Mereka diremehkan oleh sekolah mereka, dan kepala sekolah melecehkan mereka, bukan tubuhnya, tetapi pikirannya. Bab membangkitkan kembali kesadaran. Dan sekarang, berikut ini adalah gambaran menawan lainnya. Pada saat Natal koran harian saya, Independent, sedang mencari gambar musiman dan menemukannya dalam sebuah drama anak-anak sekolah. 3 orang bijak diperankan oleh Sudbury seorang Sikh, Musharraf seorang Muslim dan Adele seorang Kristiani, semuanya berusia 4 tahun. Menawan, sejuk di hati. Tidak, dua-duanya tidak, itu tidak semestinya. Bagaimana bisa seorang beradab menganggap benar melabeli anak 4 tahun dengan pandangan-pandangan kosmis dan teologis orang tua mereka? Untuk memahami ini, bayangkan sebuah foto yang sama, dengan deskripsi gambar yang diubah sebagai berikut. Sudbury seorang Keynesian, Musharraf seorang pebisnis, dan Adele seorang Marxis, semuanya berusia 4 tahun.
Tidakkah ini akan menjadi sasaran surat-surat protes yang marah? Tentu saja iya. Namun, karena status agama yang anehnya diistimewakan itu, tidak satu pun suara yang terdengar, tidak pula terdengar tentang peristiwa serupa. Bayangkan saja reaksi keras jika tulisan itu berbunyi, Satberit ateis Musyarraf agnostis dan Adel humanis sekular, semuanya berusia 4 tahun. Tidakkah para orang tua mungkin akan benar-benar diperiksa untuk mengetahui apakah mereka layak membesarkan anak-anak? Di Britania, di mana kita tidak punya pemisahan konstitusional antara gereja dan negara, para orang tua ateis biasanya mengikuti arus dan membiarkan sekolah-sekolah mengajarkan anak-anak mereka agama apapun yang berlaku dalam budaya tersebut. The Bridesmaid Initiative seorang Amerika untuk menyebut para ateis sebagai brides sebagaimana halnya para homoseks berhasil menyebut dirinya gays, sangat tepat dalam hal menyusun aturan-aturan bagi anak-anak untuk bergabung. Keputusan untuk menjadi bride haruslah keputusan anak-anak. Setiap anak yang disuruh agar dia harus menjadi seorang bride tidak bisa menjadi seorang bride. Dapatkah Anda mulai membayangkan sebuah gereja atau masjid mengeluarkan aturan semacam itu? Tetapi bukankah mereka sebaiknya dipaksa untuk bersikap seperti itu? Kebetulan, saya bergabung dengan kelompok Bride, sebagian karena saya sejujurnya penasaran apakah kata seperti itu bisa dikembangkan menjadi bahasa. Saya tidak tahu, dan ingin tahu, apakah transmutasi kata gay sengaja dikembangkan ataukah itu begitu saja terjadi? Kampanye kaum Bride memulai permulaan yang goyah ketika ia dikritik keras oleh beberapa ateis, yang takut dicap arogan. Gerakan Gay Pride bangga menjadi gay, untungnya, tidak terbebani oleh kesederhanaan palsu semacam itu, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka berhasil. Di bab terdahulu, saya mengeneralisir tema membangkitkan kesadaran, dimulai dengan keberhasilan kaum feminis dalam membuat kita tersentak ketika kita mendengar frase laki-laki dengan niat baik, dan bukan manusia dengan niat baik. Di sini saya ingin membangkitkan kesadaran dengan cara lain. Saya kira kita semua sebaiknya mengernyitkan dahi ketika kita mendengar seorang anak kecil diberi label agama tertentu atau yang selain itu. Anak-anak kecil itu terlalu muda untuk menetapkan pandangan mereka tentang asal-usul semesta, hidup dan ajaran moral. Gaung kuat frase anak Kristen atau anak Muslim berderit menjengkelkan seperti cakaran kuku-kuku di atas papan tulis. Berikut ini adalah sebuah laporan tertanggal tanggal 3 September tahun 2001, dari stasiun radio Irlandia KPFT-FM. Anak-anak gadis sekolah Katolik menghadapi berbagai protes dari kaum loyalis ketika mereka berusaha memasuki sekolah dasar Holy Cross Girls di Ardoyne Road di Belfast Utara. Para petugas polisi Royal Ulster Constabulary dan prajurit-prajurit British Army harus menertibkan para pengunjuk rasa yang berusaha memblokade sekolah tersebut. Penghalang-penghalang jalan diangkat untuk membiarkan anak-anak melewati barisan para pengunjuk rasa menuju sekolah. Kaum loyalis meneriakkan cemooh dan hinaan-hinaan sektarian ketika anak-anak, beberapa di antaranya berusia 4 tahun, dituntun oleh para orang tua memasuki sekolah. Ketika anak-anak dan orang tua memasuki gerbang depan sekolah, kaum loyalis melemparkan botol-botol dan batu-batu. Tentu saja, orang beradab manapun akan terenyuh atas pengalaman pahit gadis-gadis sekolah malang ini. Saya juga mencoba mendorong kita semua untuk terenyuh terhadap ide melabeli mereka gadis-gadis sekolah Katolik, kaum loyalis, sebagaimana saya kemukakan di bab 1, adalah eufemisme Irlandia Utara untuk orang-orang Protestan, sebagaimana halnya nasionalis untuk orang-orang Katolik. Orang-orang yang tidak ragu mencap anak-anak sebagai Katolik atau Protestan enggan menggunakan label-label keagamaan yang sama, yang jauh lebih layak, untuk para teroris dewasa dan sekelompok massa. Masyarakat kita, mencakup sektor non-keagamaan, telah menerima gagasan tak masuk akal bahwa, adalah normal mendoktrin anak-anak kecil dengan agama orang tua mereka,
dan menyematkan label-label keagamaan terhadap mereka, anak Katolik, anak Protestan, anak Yahudi, anak Muslim, dan lain-lain. Walaupun tidak ada label-label lain yang sepadan, tidak ada anak konservatif, tidak ada anak liberal, tidak ada anak Republikan, tidak ada anak Demokrat. Tolonglah, bangkitkan kesadaran Anda tentang soal ini, dan bertindaklah kapanpun Anda mendengar itu terjadi. Seorang anak itu bukan anak Kristen, bukan anak Muslim, tetapi anak dari orang tua Kristen atau anak dari orang tua Muslim. Nomenklatur yang terakhir ini akan menjadi contoh bagus dalam membangkitkan kesadaran pada anak-anak itu sendiri. Seorang anak yang diberitahu bahwa dia adalah anak dari orang tua Muslim, akan segera sadar bahwa agama adalah sesuatu yang harus dia pilih, atau tolak, ketika dia cukup dewasa untuk melakukannya. Hal yang baik dapat diciptakan untuk manfaat-manfaat pendidikan dari pengajaran ilmu perbandingan agama. Tentu saja keraguan saya sendiri pertama kalinya muncul, pada usia sekitar 9 tahun, oleh pelajaran yang bukan berasal dari sekolah tetapi dari orang tua saya, bahwa agama Kristen yang dengarinya saya dibesarkan hanyalah salah satu dari banyak sistem keyakinan yang tidak memadai. Para pembela agama itu sendiri menyadarinya dan hal tersebut seringkali membuat mereka ketakutan. Setelah kisah drama anak-anak sekolahan di harian independen, tidak ada satupun surat yang dikirimkan ke editor harian tersebut yang mengeluhkan pelabelan agama terhadap anak-anak 4 tahun. Satu-satunya surat yang bernada miring datang dari The Campaign for Real Education, yang juru bicaranya, Nick Seaton, mengatakan bahwa pendidikan keagamaan antar iman sangatlah berbahaya karena anak-anak saat ini diajarkan bahwa semua agama memiliki nilai sama, yang berarti bahwa agama mereka sendiri tidak memiliki nilai istimewa. Ya sungguh, itulah tepatnya yang dimaksud. Begitu khawatirnya orang ini. Dalam kesempatan lain, orang yang sama mengatakan, menyodorkan semua keyakinan sebagai sama-sama sah adalah keliru. Setiap orang berhak menganggap iman mereka itu lebih unggul dari yang lain, entah mereka Hindu, Yahudi, Muslim atau Kristiani. Jika tidak, apakah artinya memiliki iman? Sungguhkah? Dan betapa kentaranya omong kosong ini. Keyakinan-keyakinan ini sama-sama tidak memadai. Maka apakah artinya menganggap iman Anda lebih unggul? Dengan demikian, sebagian dari mereka itu tidak bisa lebih unggul dari yang lain. Biarkan anak-anak belajar tentang iman yang berbeda-beda, biarkan mereka memahami ketidakmemandaiannya, dan biarkan mereka menarik kesimpulan mereka sendiri tentang konsekuensi-konsekuensi dari ketidakmemandaian tersebut. Untuk soal manakah dari keyakinan-keyakinan itu yang sah, biarkan mereka membentuk pikiran mereka sendiri ketika mereka cukup dewasa untuk melakukannya. Bab pendidikan agama sebagai bagian dari budaya literer. Saya harus mengakui bahwa saya sedikit kaget atas ketidaktahuan terhadap Bible, yang umumnya tampak pada orang-orang yang dididik pada beberapa dekade lebih belakangan dari saya. Atau itu mungkin belum sampai 1 dekade. Sepanjang tahun 1945, menurut Robert Hinde dalam bukunya yang cermat Why God Persists, survei Gallup di Amerika Serikat menemukan sebagai berikut. 3/4 umat Katolik dan Protestan tidak bisa menyebutkan satu nabi pun dalam Perjanjian Lama. Lebih dari 2/3 tidak tahu siapakah yang menyampaikan khutbah di atas bukit. Angka yang substansial menganggap bahwa Musa adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Sekali lagi, itu adalah di Amerika Serikat, yang lebih religius dibandingkan negara-negara maju lain. Bible King James tahun 1611, versi terotorisasi, mencakup beberapa bagian tulisan dengan mutu sastra yang mengagumkan, misalnya Song of Songs, dan Sublime Ecclesiastes yang pernah diberitahukan kepada saya sangat bagus juga dalam bahasa Hebrew aslinya. Tetapi alasan mengapa Bible bahasa Inggris perlu menjadi bagian dari pendidikan kita adalah bahwa ia merupakan sumber utama bagi budaya sastra.
Hal yang sama berlaku pula untuk legenda-legenda Yunani dan dewa-dewa Roma, dan kita belajar tentang mereka tanpa diminta untuk meyakininya. Berikut ini adalah daftar singkat frase-frase dan kalimat-kalimat dalam Bible atau terilhami Bible yang kerap muncul dalam sastra atau percakapan Inggris, mulai dari puisi hebat sampai klise-klise yang aus, dari peribahasa sampai gosip. Setiap idiom, frase atau klise di sini berasal langsung dari Bible King James versi terotorisasi. Tentu saja ketidaktahuan terhadap Bible ini dipastikan mempermiskin apresiasi seseorang terhadap sastra Inggris. Dan bukan hanya sastra yang tenang dan serius. P.G. Wodehouse, dalam penilaian saya, adalah seorang pengarang komedi ringan terbesar di Inggris, dan saya bertaruh bahwa daftar frase-frase Bible saya pasti ditemukan sebagai singgungan-singgungan dalam data page-nya. Searching Google tidak akan menemukan semuanya. Itu akan meluputkan turunan dari judul cerita pendek The Akut dan The Sluggard, dari Proverb 6:6. Kanon Wodehouse itu kaya dalam frase-frase Bible yang lain, tidak dalam daftar saya di atas dan tidak digabungkan ke dalam bahasa sebagai idiom-idiom atau peribahasa-peribahasa. Simak evokasi Bertie Wooster tentang apa rasanya bangun dengan kepala pusing akibat mabuk. Saya pernah bermimpi seorang berandal tak dikenal menusukkan paku ke kepalaku, bukan hanya paku biasa, seperti digunakan gel istri Heber, tetapi paku yang merah membara. Bertie sendiri sangat bangga dengan satu-satunya capaian skolastiknya, anugerah yang dia peroleh karena pengetahuannya atas kitab suci. Apa yang berlaku dalam tulisan komik bahasa Inggris itu lebih nyata berlakunya dalam literatur serius. Catatan Naseeb Sahen berisi 1.300 lebih referensi Bible dalam karya-karya Shakespeare banyak dikutip dan sangat dipercaya. Bible Literasi Report yang diterbitkan di Fairfax, Virginia, didanai oleh Templeton Foundation yang bereputasi buruk menyediakan banyak contoh, dan mengutip kesepakatan guru-guru sastra Inggris bahwa aspek kebahasaan Bible adalah penting bagi apresiasi yang utuh terhadap pelajaran mereka. Tak pelak lagi, hal yang sama berlaku juga untuk bahasa Perancis, Jerman, Rusia, Italia, Spanyol dan sastra Eropa besar lainnya. Dan untuk mereka yang berbahasa Arab dan India, pengetahuan atas Quran atau Bhagavad Gita mungkin sangat penting bagi apresiasi yang utuh terhadap warisan sastra mereka. Akhirnya, untuk menutup daftar tersebut, Anda tidak dapat mengapresiasi Wagner, yang musiknya, sebagaimana pernah dikatakan dengan cerdas, adalah lebih bagus dari yang terdengar tanpa tahu alasan menghindar dari dewa-dewa Skandinavia kuno. Izinkan saya untuk tidak terlalu menekankan poin ini. Saya mungkin telah berkata dengan cukup meyakinkan setidaknya bagi para pembaca lama saya bahwa pandangan dunia ateistik tidak menyediakan pembenaran untuk menyingkirkan Bible, dan buku suci lain, dari pendidikan kita. Dan tentu saja kita dapat mempertahankan kesetiaan sentimental terhadap tradisi budaya dan tradisi sastra Judaisme, Anglikanisme atau Islam, dan bahkan ikut serta dalam ritual-ritual keagamaan seperti pernikahan dan acara pemakaman, tanpa menerima keyakinan supranatural yang sejak lama menyertai tradisi-tradisi tersebut. Kita bisa melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan tanpa harus kehilangan hubungan dengan sebuah warisan berharga.